Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Janganlah teriak-teriak curang. Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Sebab memang sering terjadi kecurangan, terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang, bisa. Misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu kada Jawa Timur tahun 2008 saat Khofif dinyatakan kalah dari Soekarwo, kita batalkan hasilnya dan diulang. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu. Jujur ya, saya bosan bahas seperti ini. Udah 15 tahun saya membicarakan seperti ini. Yang sejujurnya mohon maaf, kalau Anda mau tersinggung terserah. Rahmat Bagja dan seluruh timnya di Bawaslu itu menurut saya Anda sudah selesai. Lebih baik Anda meminta lembaganya dibubarkan. Pada pemilu terakhir pada pemilu terakhir yang kemarin-kemarin ini, itu yang namanya bagi-bagi itu sudah sangat terbuka. Menggunakan mobil dengan branding, membagi-bagi ke rumah-rumah di siang hari. Pada malam sebelum pemilihan, itu orang seperti berkejar-kejaran, membagikan amplop ke rumah-rumah. Sudah selesai negara ini. Sejujurnya saya berharap pemilu ini selesai secepatnya, karena jorok sekali. Komitmennya jelas. Apa yang terjadi pelanggaran kita akan tindak lanjuti. Kami tidak semuakan semua dari sini. Jika kemudian tiba-tiba alat buktinya kurang cukup, kemudian saksinya menghilang, dan itu akan terjadi permasalahan pada saat pembuktian. Satu, itu masalah teknisnya. Kalau misalnya dianggap bermasalah, ada jalan keluarnya. Misalnya kami tidak profesional, ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kan kalau sudah tidak percaya dengan itu, ya silahkan saja. You bilang aja, ini kesalahan bukan pada semua warga negara. Kan you bilang tadi semua kita bersalah. Kejahatan pemilu itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Nah, kalau kita dengar keterangan Bawaslu, itu seolah-olah apa yang dia ucapkan itu upaya untuk menutupi apa yang dia pikirkan. Jadi apapun yang akan diterangkan oleh Bawaslu, itu orang akan bilang, ya nggak mungkin begitu, udah pasti curang itu. Kenapa? Karena memorinya pergi pada MK akhirnya kan. Jadi apapun yang Anda terangkan itu udah jadi semacam ini sampah keterangan itu. Karena dari awal udah sampah itu. Orang nggak kasih penghormatan lagi pada Bawaslu. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu saat KPU periode Hasyim Asyari dibentuk. Datang ke tempat saya diberitahu bahwa awas, nanti ada gugatan bahwa pemilu ini curang. Begitu juga saya pidato itu secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di Trans TV pada awal tahun 2023. Jadi Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan penggugat sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi tidak selalu akan kalah. Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden 2024 yang berpotensi dibawa ke MK. Menurut Mahfud, jika lembaga penjaga konstitusi itu menemukan adanya bukti terjadinya pelanggaran, maka MK dapat didiskualifikasi yang menang atau memerintahkan pemilu untuk diulang. Jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan, kata Mahfud saat ditemui usai menghadiri pengukuhan 3 guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
atau FKUI di Aula FKUI Gedung IMRI di Salemba, Jakarta Pusat. Mahfud pun menyinggung sengketa pemilu ketika dirinya menjadi MK. Ia menjelaskan, saat itu MK menemukan bukti kecurangan pada proses pemilu. Dari bukti-bukti kecurangan tersebut, MK memiliki wewenang untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Ketika saya menjadi ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan diskualifikasi dan yang kalah naik, papar Mahfud. Contoh lain, kata Mahfud, yakni Pilkada Bengkulu Selatan. Pemenang pilkada didiskualifikasi lantaran terbukti curang. Dengan bukti tersebut, MK memutuskan yang kalah dalam perhitungan suara untuk naik menjadi kepala daerah di daerah tersebut. Contoh lainnya juga terjadi pada Pilkada Waringin Barat, Kalimantan Tengah. MK mendiskualifikasi pihak yang menang dan menyatakan pihak yang kalah menjadi pemenang. Menurut Mahfud, contoh-contoh sengketa pemilu itu telah menjadi jurisprudensi atau keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang. Jurisprudensi ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan, penggugat sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi tidak selalu akan kalah. Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden 2024 yang berpotensi dibawa ke MK. Menurut Mahfud, jika lembaga penjaga konstitusi itu menemukan adanya bukti terjadinya pelanggaran, maka MK dapat didiskualifikasi yang menang atau memerintahkan pemilu untuk diulang. Jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan, kata Mahfud saat ditemui usai menghadiri pengukuhan 3 guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI di Aula FKUI Gedung IMRI di Salemba, Jakarta Pusat. Mahfud pun menyinggung sengketa pemilu ketika dirinya menjadi MK. Ia menjelaskan, saat itu MK menemukan bukti kecurangan pada proses pemilu. Dari bukti-bukti kecurangan tersebut, MK memiliki wewenang untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Ketika saya menjadi ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan diskualifikasi dan yang kalah naik, papar Mahfud. Contoh lain, kata Mahfud, yakni Pilkada Bengkulu Selatan. Pemenang pilkada didiskualifikasi lantaran terbukti curang. Dengan bukti tersebut, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.